Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Coder Preference Record Vocational atau kadang sering disebut KPR-V. Ya. Ini adalah salah satu tes minat yang juga terkenal, ya, yang sering dipakai juga oleh teman-teman psikologi. Ya, tes ini ya, tes Coder Preference Record Vocational ini ya, diciptakan oleh G. Frederick Coder. Ya. Dia seorang profesor di Universitas Duke dan editor dari Educational and Psychological Measurement. Ya. Untuk perkembangan tes minat ini ya, dimulai pada tahun sekitar 1934 sampai 1935. Ya. Kemudian pada kelanjutannya, tes ini berkembang menjadi beberapa form. Yang pertama, pada tahun 1939 terbitlah form A. Ya, form ini mempunyai 7 daerah minat. Kemudian lanjut lagi pada tahun 1942. Ya. Tes ini berubah menjadi 9 daerah minat dan disebut sebagai form B. Kemudian selanjutnya pada tahun 1948 ya, tes ini ya berubah menjadi 10 daerah minat dan disebut form C. Nah, form C ini dipakai sampai saat ini. Ya. Apa kegunaan tes minat ini? Ya, tes minat ini secara garis besar ada 3 yang bisa saya sebutkan secara garis besar ya. Saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, umumnya ya, tes ini membantu suatu perusahaan dalam penerimaan karyawan baru. Yang kedua adalah membantu secara sistematik dalam seleksi pekerjaan. Dan yang ketiga adalah mengukur minat berdasarkan sikap dan ide-ide terhadap suatu pekerjaan. Ini secara garis besarnya ya. Kemudian untuk daerah minatnya tadi ya, tes minat ini mengukur kesukaan dalam 10 daerah. Nah, ini 10 daerahnya yaitu yang pertama adalah outdoor, kedua mekanik, ketiga komputasional, yang keempat scientific, kelima persuasif, keenam artistik, ketujuh literary, kedelapan musical, kesembilan social service, dan kesepuluh clerical. Nah, ini semuanya 10 ini akan kita bahas lebih dalam selanjutnya ini setelah ini ya. Yang pertama, bidang minat yang pertama adalah outdoor ya. Jika nanti hasilnya cenderung ke outdoor ya, berarti responden ini ya mempunyai minat terhadap pekerjaan yang dapat dilakukan di luar ruangan dan tidak bersifat rutin. Pekerjaan yang cocok untuk responden ini yaitu salah satunya adalah nelayan, kemudian petani, pengawas bahan tambang, dan lain sebagainya ya. Jadi lebih suka cenderungnya minatnya untuk bekerjanya di luar ruangan ya, dan tidak bersifat rutin. Kemudian yang kedua yaitu mekanik ya. Responden yang mendapatkan hasil interpretasi ini memiliki kecenderungan minat untuk pekerjaan yang berhubungan dengan alat, mesin, dan daya mekanik lainnya. Contoh pekerjaan cocok untuk peserta ini atau responden ini adalah operator mesin, tukang las ya, insinyur sipil ya,
tukang puput, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah komputasional. Ya. Untuk responden yang mendapatkan hasil bidang minat ini, ya, mereka cenderung menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. Ya. Jadi contoh pekerjaan cocok untuk mereka adalah seorang akuntan, guru matematika, ya, atau mungkin juga trader saham, ya, karena mereka cenderung menyukai yang ada hubungannya dengan angka-angka. Oke, selanjutnya adalah scientific. Responden yang mendapatkan hasil bidang minat ini cenderung menyukai hal-hal yang bersifat keilmuan dan berbau ilmiah, seperti halnya melakukan penelitian analisis, eksperimen, pendidikan pengetahuan umum, dan lain sebagainya. Contohnya ahli biologi, ahli kimia, ya, ahli kesehatan, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah persuasif. Ya. Jadi untuk responden yang hasilnya lebih cenderung ke bidang minat ini, ya, biasanya dia lebih suka berhubungan atau berkomunikasi dengan manusia, diskusi, ya kan, bergaul dengan orang lain dan sebagainya, ya. Jadi pada dasarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kontak dengan orang lain, misalkan, ya, penyiar radio, ya, kemudian moderator, pembaca berita, penulis, ya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada artistik. Jadi peserta atau responden yang mendapatkan interpretasi ini biasanya memiliki minat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan hal-hal yang berbau kesenian. Contohnya yang cocok untuk responden ini adalah pembuat patung, perancang busana, seniman, ya, pemahat, ya, pemahat patung, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada literary. Itu responden yang memiliki interpretasi ini, ya, lebih cenderung menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan sastra seperti membaca dan mengarang. Contoh pekerjaan yang cocok yaitu sastrawan, penulis, editor, penulis naskah penyiar radio, ya, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya adalah musical, ya. Bagi responden yang memiliki interpretasi yaitu memiliki minat untuk memainkan alat musik. Selain itu, pemilik interpretasi ini juga cenderung suka mendengarkan dan menyaksikan orang lain untuk memainkan musik serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan musik. Contoh pekerjaan cocok yaitu seperti pianis, pemain band, komposer, ya, penyanyi, ya, penulis lagu, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah social service. Responden yang mendapat kategori ini cenderung memiliki minat terkait kesejahteraan dan keamanan umum. Bahkan responden ini juga memiliki keinginan untuk menolong, menasihati, dan membimbing orang lain. Contoh pekerjaan cocok untuk responden ini yaitu cukup beragam, ya, baik wanita maupun perempuan. Salah satunya bisa sebagai guru, ya, atau mungkin psikolog, atau mungkin juga bisa menjadi pembina rohani, ya.
Kemudian yang ke-10 yaitu clerical, ya. Pada umumnya responden yang masuk dalam kategori ini memiliki minat untuk melakukan pekerjaan dengan tugas-tugas yang menuntut ketelitian sekaligus ketepatan, ya. Ketelitian, ya, dan juga ketepatan. Selain itu, responden dengan hasil kategori ini akan cocok berada di posisi penyusun arsip, sekretaris, pegawai bank, ya. Posisi ini cocok untuk semua responden yang wanita maupun pria, ya. Dia lebih cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan ketepatan. Oke, kemudian untuk pelaksanaan tesnya, ya, biasanya subjek diminta untuk memilih satu pekerjaan yang paling disukai dan yang paling tidak disukai dari tiap golongan pekerjaan yang terdiri dari 3 pekerjaan dengan cara memberikan tanda silang pada lingkaran yang berada di sebelah kiri untuk pekerjaan yang disukai, dan memilih satu pekerjaan yang paling tidak disukai dengan memberi tanda silang pada lingkaran di sebelah kanan. Jadi semuanya memakai tanda silang, ya, cuma posisinya berbeda, satunya di sebelah kiri, satunya di sebelah kanan. Kalau dia menyukai pekerjaan itu, ya, diberi tanda silang di sebelah kiri. Kalau dia tidak menyukai pekerjaan itu, dia memberikan tanda silang di sebelah kanan. Untuk contohnya seperti ini. Contoh, mengunjungi pameran. Nah, kalau dia suka, nah, dia memberi tanda X pada sebelah kiri. Jika dia tidak suka, memberi tanda silang di sebelah kanan. Dan selanjutnya adalah membaca buku. Nah, kalau suka kegiatan ini, ya berarti memberikan tanda silang di sebelah kiri. Kalau tidak suka, berarti dia harus memberi tanda silang di sebelah kanan. Contoh lagi selanjutnya adalah mengunjungi museum. Ya, jadi sama kayak atas tadi, yang memberikan tanda silang, ya, sesuai kesukaan para responden. Ya. Catatan, subjek dapat membaca instruksi lebih detail pada halaman depan buku persoalan. Bila terjadi kesalahan dan ingin membetulkan jawabannya, maka lingkarilah jawaban yang salah dan beri tanda silang pada jawaban yang benar. Juga perlu ditegaskan pada subjek bahwa waktu yang dipergunakan sangat terbatas, maka bekerja cepat-cepatnya. Silakan mulai apabila ada apa-apa mulai dan berhenti jika ada apa-apa berhenti. Jadi ada apa-apa mulai dan apa-apa berhenti. Jadi ada waktunya, ya, untuk memilih. Jadi tidak dibatasi sampai semenit 2 menit, tidak ada pembatasan waktu untuk mengerjakan, memberi tanda suka atau tidak suka. Jika salah memberikan tanda, tadi mungkin kurang teliti bacanya, ya dilingkari jawaban yang salah tadi dan memberikan tanda silang di bagian yang harus dia pilih, di suka. Misalkan dia tadi memilih suka di sebelah kiri, berarti ternyata dia tidak suka, berarti yang sebelah kiri tadi yang sudah diberi tanda silang dilingkari, dikasih tanda dilingkari, ya, di bulat-bulat pokoknya kasih tanda kalau itu salah. Kemudian yang sebelah kanan tanda tidak suka itu dikasih tanda silang, berarti nanti kelihatan bahwa yang sebelah kiri tadi ternyata salah jawabannya, ternyata yang sebelah kanan yang tidak suka ternyata. Untuk bagaimana penyekorannya, ya, yang pertama, hitunglah nilai verification V dari OP orang percobaan. Maksudnya apa? OP berarti orang percobaan, maksudnya adalah OP itu berarti respondennya tadi, ya. Bila nilai V terletak antara 38 sampai 44, scoring dapat diteruskan. Bila nilai V sama dengan 37 atau kurang, berarti bahwa ada beberapa alasan yang meragukan nilai jawaban OP. Misalnya karena OP kurang bersungguh-sungguh,
ya dalam mengerjakan tes atau kerjakan UP tidak konsisten. Jadi dinilai bisa di awal dilihat dulu nilainya 38 sampai 44 berarti dia bisa dilanjutkan. Kalau nilainya 37 atau kurang, nah ini ada pertanyaan, dipertanyakan apakah dia benar-benar mengerjakan tesnya, ya kan, atau tidak. Mungkin saja dia asal menjawab saja, ya, tidak serius atau bahkan tidak serius, main-main, membingungkan para penguji, ya. Kemudian bila nilai V sama dengan 45 atau lebih, berarti OP tidak mengerti atau tidak mengikuti petunjuk tes yang berlaku karena kemungkinan tertinggi nilai V hanyalah 44. Jadi mungkin saja kalau normalnya antara 38 sampai 44, jika kurang dari tersebut dipertanyakan, mungkin dia tidak sungguh-sungguh, ya, mengerjakannya salah-salah. Kalau nilainya terlalu tinggi 45 atau bahkan lebih, berarti dia tidak tahu cara mengerjakannya, ya, tidak paham. Nah, jadi normalnya ada standarnya, kalau kurang dari nilai tersebut dipertanyakan, kalau lebih dari itu berarti dipertanyakan. Ada hal yang tidak benar, ya, dalam proses pengujian tersebut dari respondennya terutama, ya. Kemudian yang kedua adalah hitunglah pula nilai minat seluruhnya mulai dari outdoor sampai dengan clerical 9. Jadi semua area minat tadi, ya, ada 10 area minat tadi, ya, dihitung. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan nilai standar dipergunakan norma presentil yang dikutip dari aslinya. Norma presentil yang asli adalah Science Research Associates Second Revision Januari 1950, ya, SRA, Catalog Number 7 until 293. Tambah ini norma presentil dibedakan menurut jenis kelamin OP-nya. Jadi normanya dibedakan yang menurut jenis kelamin respondennya. Kemudian untuk selanjutnya, Prodil Gooder Preference Record Vocational menunjukkan 3 arti daerah, ya. Daerah maksudnya minat tadi, ya. 0 sampai 24% berarti minatnya rendah. 25 sampai 74% berarti mempunyai minat rata-rata. Kemudian selanjutnya adalah 75 sampai 100% berarti responden tersebut mempunyai minat yang tinggi. Oke. Setelah kita bahas setelah kita bahas tentang tes Gooder ini, ya, ada beberapa tugas, ya, yang perlu kita kerjakan untuk memahami, biar lebih paham, lebih ingat mengenai tes minat ini. Yang pertama, ada form yang manakah yang dipakai sampai sekarang untuk tes KPRV. Tadi ada 3 jenis tes, ya, yang di awal. Kalau lupa silakan didengarkan lagi. Kemudian yang kedua adalah sebutkan 3 contoh pekerjaan yang cocok untuk responden yang mendapatkan kategori social service, ya. Tadi juga sudah kita bahas. Selanjutnya nomor 3, apa yang terjadi jika nilai verification fee dari UP adalah 45? Semua soal ini sudah kita bahas pada pertemuan hari ini, ya. Silakan dikerjakan, ya. Kalau masih bingung silakan dengarkan lagi. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.